Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan hutan bambu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Pandanwangi. Desa itu terletak di tepi sungai Brantas yang berliku-liku, tempat nelayan dan petani bersatu menjaga kehidupan mereka. Ayahnya telah lama meninggal karena wabah, sehingga Pandanwangi dibesarkan oleh ibunya, Nyai Rahayu, seorang perempuan bijak yang dikenal karena kepandaiannya membaca ayat suci dan meramu obat tradisional. Sejak kecil, Pandanwangi menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia sering terlihat termenung di tepi sungai, berbicara kepada air, dan menirukan doa-doa yang ia dengar dari ibunya. Penduduk desa awalnya merasa heran, tetapi mereka mulai percaya bahwa anak itu memiliki karunia khusus. Nyai Rahayu selalu menasihatinya. "Anakku, hatimu adalah cermin dunia. Jagalah ia, dan dunia akan menuntunmu pada jalan yang benar." Pada usia 10 tahun, Pandanwangi dipertemukan dengan Ki Winarno, seorang guru spiritual yang dikenal merantau dari desa ke desa untuk mengajarkan ajaran Islam. Ki Winarno melihat potensi luar biasa dalam diri Pandanwangi dan memutuskan untuk mengajarinya ilmu agama, tasawuf, dan kesenian lokal yang mendekatkan manusia dengan alam. Pandanwangi belajar membaca kitab kuno, mengenal bahasa Arab, dan menanamkan nilai-nilai kesabaran serta ketekunan. Suatu malam, ketika Pandanwangi sedang bermeditasi di tepi sungai, ia melihat cahaya lembut memancar dari air yang beriak. Suara lembut terdengar, menuntunnya membaca doa yang tak pernah ia pelajari. Pengalaman itu mengubah hidupnya. Ia menyadari bahwa panggilan hidupnya bukan sekadar menjadi murid yang baik, tetapi menjadi pemimpin spiritual yang mampu menyatukan manusia dengan Tuhan dan alam. Seiring berjalannya waktu, Pandanwangi mulai dikenal di desa sebagai pemuda bijaksana. Ia sering dimintai nasihat oleh tetua desa, dan anak-anak desa senang mendengarkan kisah-kisahnya tentang para nabi dan ajaran moral Islam. Namun, dunia di luar desanya tidak selalu ramah. Pedagang, bangsawan, dan pejabat kolonial yang mulai memasuki wilayah itu membawa budaya baru, dan kadang nilai-nilai lama bertentangan dengan kekuasaan baru. Pandanwangi sadar, untuk menyebarkan ajaran Islam dengan damai, ia harus merangkul semua lapisan masyarakat, bukan hanya yang miskin atau terpinggirkan. Salah satu ujian terbesar bagi Pandanwangi datang ketika desa terkena bencana banjir besar. Sawah terendam, rumah-rumah rusak, dan penduduk desa panik. Pandanwangi memimpin doa, membimbing warga membersihkan puing-puing, dan membagi persediaan makanan dengan adil. Penduduk desa semakin yakin bahwa ia bukan sekadar pemuda biasa, melainkan seorang hamba Tuhan yang dipilih untuk memimpin. Dalam perjalanan spiritualnya, Pandanwangi bertemu tokoh lain yang akan menjadi sahabat dan muridnya kelak. Mereka belajar bersama di hutan, menyepi di gua-gua kecil, dan menelaah kitab-kitab kuno yang membawa mereka memahami nilai kesabaran, toleransi, dan pengabdian. Dengan setiap langkahnya, Pandanwangi semakin memahami bahwa menjadi sunan bukan hanya soal karismatik atau kemampuan supranatural, tetapi tentang ketulusan hati, pengabdian tanpa pamrih, dan kepedulian terhadap masyarakat. Hingga akhirnya, kabar tentang kebijaksanaan Pandanwangi sampai ke kota-kota besar di Jawa. Orang-orang mulai datang dari berbagai desa untuk mendengarkan pengajarannya. Ia mulai menulis catatan-catatan yang kelak menjadi pedoman bagi para muridnya. Cahaya di sungai, pengalaman spiritual, dan ajaran ibunya selalu menjadi pengingat bahwa tugasnya di dunia ini adalah menyatukan manusia dengan Tuhan melalui kasih sayang, ilmu, dan keteladanan. Narasi ini menutup babak pertama perjalanan Pandanwangi, sunan muda dari tepi sungai Brantas, yang kelak akan menjadi figur sentral dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Perjalanan ini baru dimulai, dan tantangan-tantangan yang lebih besar menunggu di depan, ketika ia harus menghadapi konflik antara tradisi lokal, kepentingan politik, dan panggilan spiritual yang tak bisa diabaikan. Jika kamu setuju dengan gaya ini, saya bisa langsung membuat narasi 2-9 dengan tokoh dan latar konsisten, masing-masing narasi panjang, sehingga membentuk satu cerita epik lengkap tentang para sunan di Jawa. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di desa tepi sungai Brantas, Pandanwangi merasakan dorongan kuat untuk melihat dunia di luar batas desanya. Ia menyadari bahwa panggilan spiritualnya tidak hanya berhenti pada desa kecil. Bersama Ki Winarno, guru yang telah menjadi bimbingannya sejak kecil,
Pandanwangi menyiapkan perjalanan ke Kota Malang, pusat perdagangan dan pertemuan budaya. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan-jalan setapak di antara hutan dan pegunungan masih liar. Sungai-sungai sering meluap, dan hutan menyimpan binatang buas. Namun, Pandanwangi tidak gentar. Setiap langkahnya diiringi doa dan renungan tentang kehidupan. Ia belajar membaca tanda-tanda alam. Burung-burung yang terbang ke utara memberi petunjuk arah. Hujan deras mengingatkan untuk berhati-hati, dan sungai yang beriak mengajarkan ketenangan hati. Di Kota Malang, Pandanwangi terkejut melihat kehidupan yang sangat berbeda. Pasar-pasar ramai dengan pedagang dari berbagai daerah, para bangsawan dengan pakaian mewah, dan nelayan yang membawa hasil tangkapan dari laut lepas. Pandanwangi belajar berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, memahami bahwa penyebaran ilmu dan kebaikan tidak bisa hanya dilakukan di desa kecil. Ia harus belajar seni berdiplomasi, bahasa perdagangan, dan memahami adat istiadat yang berbeda-beda. Disinilah ia bertemu Raden Wicaksana, pemuda bangsawan yang memiliki rasa ingin tahu besar tentang ajaran spiritual. Awalnya mereka tampak berbeda. Pandanwangi sederhana dan rendah hati, sementara Wicaksana kaya dan percaya diri. Namun, pertemuan mereka menjadi titik balik penting. Wicaksana kagum pada ketenangan dan kebijaksanaan Pandanwangi, sementara Pandanwangi melihat potensi untuk menanamkan nilai kebaikan pada seorang pemuda bangsawan yang memiliki pengaruh besar. Bersama Raden Wicaksana, Pandanwangi mulai melakukan perjalanan ke desa-desa di pesisir utara Jawa Timur. Mereka mengajarkan ilmu agama, membaca ayat suci, dan membimbing masyarakat yang hidup dalam kesulitan. Wicaksana belajar dari Pandanwangi tentang kesabaran, pengabdian tanpa pamrih, dan pentingnya merangkul semua lapisan masyarakat. Selama perjalanan, mereka menemukan berbagai tantangan. Di sebuah desa nelayan, terjadi konflik antara penduduk dengan pedagang asing yang mencoba memonopoli hasil laut. Pandanwangi menggunakan kebijaksanaannya untuk menengahi perselisihan. Ia mengajarkan bahwa keadilan dan saling menghormati adalah dasar kehidupan yang harmonis. Penduduk desa yang awalnya skeptis perlahan mulai percaya, dan ketenangan Pandanwangi membuat suasana menjadi damai. Di sisi lain, perjalanan ke kota besar juga mempertemukan Pandanwangi dengan kebudayaan baru, musik gamelan yang berkembang, tari-tarian tradisional, dan cerita-cerita rakyat yang mengandung hikmah moral. Ia menyadari bahwa penyebaran ajaran Islam di Jawa harus menyesuaikan dengan budaya lokal agar pesan kebaikan bisa diterima tanpa menimbulkan konflik. Pandanwangi mulai menciptakan metode pengajaran yang memadukan ilmu agama dengan seni lokal, sehingga masyarakat belajar dengan cara yang menyenangkan dan mudah diterima. Pertemuan dengan berbagai orang, pengalaman menghadapi konflik, dan pengamatan terhadap budaya membuat Pandanwangi semakin matang. Ia menyadari bahwa menjadi Sunan bukan hanya soal menguasai ilmu spiritual, tetapi juga tentang kemampuan memahami manusia dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika perjalanan mereka berlanjut ke kota-kota lain, seperti Surabaya dan Gresik, Pandanwangi mulai dikenal sebagai figur yang bijaksana, mampu menengahi perselisihan, dan mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan menyentuh hati masyarakat dari semua kalangan. Kisah ini menutup babak kedua perjalanan Pandanwangi, di mana ia mulai melihat dunia yang lebih luas, memahami kompleksitas manusia, dan membangun hubungan yang akan menjadi pondasi bagi penyebaran ajaran spiritualnya di Pulau Jawa. Tantangan yang lebih besar, termasuk konflik politik, persaingan pedagang, dan ujian spiritual, masih menunggu di depan. Tetapi Pandanwangi kini lebih siap menghadapi dunia yang luas dengan hati yang teguh dan tekad yang tidak tergoyahkan. Setelah perjalanan panjang dari Malang dan pesisir utara Jawa Timur, Pandanwangi dan Raden Wicaksana memutuskan untuk menempuh jalur yang lebih sulit, hutan-hutan pegunungan di Jawa Tengah. Jalan setapak yang sempit, terjal, dan berliku-liku menantang setiap langkah mereka. Suara gemericik sungai kecil yang mengalir deras, hembusan angin yang menembus pepohonan pinus, dan aroma tanah basah menjadi teman perjalanan mereka. Masyarakat di lereng gunung ini hidup sederhana. Mereka tergantung pada hasil pertanian, mengolah tanah yang subur dengan tangan sendiri, dan memegang adat leluhur yang ketat. Banyak di antara mereka belum mengenal ajaran Islam secara mendalam. Pandanwangi melihat ini sebagai panggilan baru. Ia menyadari bahwa untuk menyebarkan ajaran,
Ia harus menghormati tradisi lokal dan menemukan titik temu antara ilmu agama dan adat setempat. Hari pertama di desa pertama, Pandanwangi dan Wicaksana disambut dengan curiga. Penduduk desa menatap mereka dengan mata penuh pertanyaan. Anak-anak menatap dengan rasa ingin tahu, sementara orang tua memandang dengan hati-hati. Ki Winarno menyarankan agar mereka memperkenalkan diri dengan cara yang sederhana, membantu pekerjaan desa, mengobati yang sakit, dan berbagi ilmu. Sunan Pandanwangi memulai dengan mengajarkan doa-doa sederhana kepada anak-anak. Ia mengaitkan ajaran moral dengan cerita-cerita lokal tentang keberanian, kebaikan hati, dan kesabaran. Raden Wicaksana membantu membangun fasilitas sederhana, seperti sumur dan tempat belajar. Perlahan, hati masyarakat mulai terbuka. Mereka melihat ketulusan Pandanwangi dan Wicaksana, bukan sekadar kata-kata kosong. Namun, perjalanan ini juga penuh tantangan. Di tengah hutan, mereka dihadang oleh kelompok bandit yang menguasai jalur setapak. Bandit ini tidak suka orang luar masuk wilayah mereka dan sering menjarah pedagang. Pandanwangi tidak menggunakan kekerasan. Ia berbicara kepada pemimpin bandit dengan tenang, menjelaskan tujuan mereka, membawa kebaikan bagi manusia dan alam. Setelah beberapa jam perundingan, bandit yang awalnya kasar mulai memahami niat Pandanwangi dan membiarkan mereka lewat, bahkan memberi informasi tentang jalur aman dan desa-desa yang membutuhkan bantuan. Di desa-desa berikutnya, Pandanwangi menemukan cara unik untuk mengajarkan ajaran Islam. Ia menggabungkan puisi, musik tradisional gamelan, dan cerita rakyat dengan nilai-nilai spiritual. Penduduk yang awalnya skeptis mulai memahami bahwa Islam tidak bertentangan dengan tradisi mereka, tetapi bisa memperkaya dan menuntun mereka ke jalan yang lebih baik. Anak-anak mulai rajin belajar doa, sementara orang dewasa mulai memahami makna keadilan, kesabaran, dan saling menghormati. Selama perjalanan ini, Pandanwangi juga menulis catatan tentang metode pengajaran yang ia gunakan. Ia mencatat cara menggabungkan budaya lokal dengan ajaran agama, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, dan bagaimana menghadapi tantangan tanpa menggunakan kekerasan. Catatan ini kelak menjadi pedoman bagi murid-muridnya yang akan melanjutkan misinya di seluruh Pulau Jawa. Pertemuan dengan berbagai karakter di desa, mulai dari petani sederhana, pendeta lokal, pedagang, hingga pemuda pemberani yang ingin belajar, mengajarkan Pandanwangi bahwa penyebaran ajaran bukan hanya tentang khotbah atau doa, tetapi tentang teladan hidup. Ketulusan, kesabaran, dan kepedulian menjadi senjata terkuatnya. Hari-hari berlalu, dan desa-desa yang mereka kunjungi berubah perlahan. Perselisihan kecil di antara warga mulai terselesaikan dengan musyawarah, anak-anak lebih rajin belajar, dan rasa takut pada dunia luar berkurang. Pandanwangi merasa bahagia melihat perubahan ini, tetapi ia tahu perjalanannya masih panjang. Gunung, hutan, dan desa-desa terpencil masih menyimpan tantangan besar, dan setiap langkahnya adalah ujian iman, ketekunan, dan kebijaksanaan. Narasi ini menutup babak ketiga, di mana Sunan Pandanwangi mulai memahami luasnya Pulau Jawa, kompleksitas masyarakatnya, dan cara menyebarkan ajaran spiritual dengan harmoni antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam. Perjalanan ke daerah-daerah yang lebih jauh, konflik dengan penguasa lokal, dan penyebaran ilmu kepada murid-murid setia akan menjadi cerita di babak berikutnya. Setelah bertahun-tahun menapaki hutan, gunung, dan desa-desa terpencil, Pandanwangi merasa waktunya telah tiba untuk menembus kota-kota besar di Jawa Timur, Surabaya dan Gresik. Kota-kota ini ramai dengan aktivitas perdagangan, jalur pelayaran, dan pusat kekuasaan politik lokal. Tidak seperti desa-desa kecil yang pernah dikunjunginya, kota besar memiliki hierarki yang jelas dan kompleks, di mana penguasa lokal memegang kendali ketat terhadap masyarakatnya. Kedatangan Pandanwangi dan rombongan kecilnya menimbulkan rasa ingin tahu sekaligus skeptisisme. Para pedagang melihatnya sebagai orang asing, sementara penguasa lokal khawatir bahwa ajaran baru dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Namun, Pandanwangi tetap tenang. Dengan Raden Wicaksana di sisinya, yang memiliki latar belakang bangsawan dan pemahaman tentang politik, mereka mulai mendekati para pemimpin kota dengan penuh hormat. Di Surabaya, Pandanwangi diundang oleh seorang penguasa lokal untuk berdiskusi. Ia berbicara tentang keadilan, kasih sayang,
dan kepedulian terhadap rakyat. Alih-alih memaksakan ajaran, ia menggunakan kisah-kisah tentang nabi dan prinsip moral Islam untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan yang adil akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Pendekatannya yang lembut namun penuh keyakinan membuat penguasa terkesan, dan akhirnya memberi izin bagi Pandanwangi untuk mengajar di beberapa pesantren dan balai pertemuan kota. Di Gresik, tantangan lebih besar menanti. Kota pelabuhan ini dipenuhi pedagang asing, dan konflik antar kelompok sering terjadi karena persaingan dagang. Pandanwangi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajarkan prinsip kejujuran, saling menghormati, dan kerjasama. Ia mengajak pedagang lokal dan asing untuk duduk bersama dalam forum diskusi, memecahkan perselisihan dengan musyawarah, dan menunjukkan bahwa ajaran spiritual bisa menjadi jembatan antara manusia yang berbeda latar belakang. Selain berdakwah, Pandanwangi juga mulai membentuk jaringan murid-murid setia di kota-kota besar. Mereka adalah pemuda dan pemudi yang ingin belajar ilmu agama, seni, dan tasawuf. Murid-murid ini tidak hanya belajar membaca kitab dan doa, tetapi juga mempelajari seni mengajar seperti yang ditunjukkan Pandanwangi, menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam agar mudah diterima masyarakat luas. Selama masa ini, Pandanwangi menghadapi ujian spiritual dan sosial yang tidak mudah. Ada pihak-pihak yang iri terhadap pengaruhnya, termasuk pedagang yang merasa posisinya terancam dan bangsawan yang takut kehilangan otoritas. Namun, Pandanwangi selalu mengedepankan ketenangan, diplomasi, dan hikmah. Ia mengingat ajaran gurunya, Ki Winarno. Kekuatan sejati seorang sunan bukan terletak pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi pada kemampuan untuk mengubah hati manusia dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Di tengah kesibukan kota, Pandanwangi tetap menyempatkan diri untuk merenung di tepi sungai dan pantai. Ia mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat, mendengarkan keluh kesah nelayan, dan menuliskan pengamatan tentang strategi pengajaran yang efektif di lingkungan perkotaan. Ia sadar bahwa kota besar membutuhkan pendekatan berbeda dibanding desa dan pedesaan terpencil. Selain ilmu agama, masyarakat kota perlu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Perjalanan ini juga mempertemukan Pandanwangi dengan tokoh-tokoh yang akan menjadi sekutu pentingnya. Pedagang kaya yang mendukung pendidikan, pejabat kota yang tertarik pada nilai moral, dan ulama lokal yang ingin bekerja sama dalam menyebarkan ajaran Islam. Bersama mereka, Pandanwangi mulai membangun fondasi jaringan spiritual dan sosial yang kelak akan tersebar di seluruh Pulau Jawa. Babak ini menutup fase di mana Sunan Pandanwangi mulai menembus dunia perkotaan, menghadapi kekuasaan, dan membentuk jaringan murid serta sekutu yang kuat. Ia menyadari bahwa tantangan terbesar tidak hanya datang dari alam atau perjalanan fisik, tetapi dari konflik manusia, ambisi, dan ketidakpastian sosial politik. Dengan kebijaksanaan, ketekunan, dan hati yang tulus, Pandanwangi bersiap menghadapi babak berikutnya. Penyebaran ajaran ke wilayah yang lebih luas dan menghadapi konflik besar yang menguji iman serta kepemimpinannya. Setelah membangun jaringan di kota-kota besar, Pandanwangi memutuskan untuk kembali ke pedesaan. Kali ini menjangkau wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perjalanan panjang menempuh lereng gunung, hutan lebat, dan dataran rendah membawa rombongan mereka ke desa-desa yang masih terisolasi dari pengaruh Islam yang kuat. Di desa-desa ini, masyarakat sangat memegang teguh adat leluhur. Upacara tradisional, kepercayaan animisme, dan ritual lokal menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pandanwangi menyadari bahwa penyebaran ajaran Islam tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti di kota. Ia harus menghormati tradisi lokal dan mencari titik temu antara ajaran baru dan budaya lama. Hari pertama di desa pertama, Pandanwangi menyaksikan penduduk sedang melakukan ritual panen. Dengan rendah hati, ia ikut menyaksikan tanpa mengganggu, sambil mempelajari makna simbolis dari setiap gerakan dan doa adat. Setelah itu, ia mulai berbicara tentang nilai-nilai universal dalam ajaran Islam, keadilan, persaudaraan, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama, dengan cara yang relevan dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini mulai membuahkan hasil. Anak-anak tertarik dengan cerita-cerita Nabi yang ia kaitkan dengan legenda lokal, sementara orang dewasa mulai melihat bahwa ajaran Islam tidak meniadakan tradisi mereka, melainkan memberi makna tambahan yang mendalam.
Raden Wicaksana dan murid-murid Pandanwangi membantu membangun sarana pendidikan sederhana, seperti balai belajar dan perpustakaan kecil yang menyimpan kitab-kitab agama dan literatur lokal. Namun, tidak semua orang menerima kedatangan mereka dengan baik. Kepala desa yang konservatif dan beberapa tokoh adat merasa terancam dengan pengaruh baru. Mereka takut bahwa ajaran Islam akan mengubah tatanan sosial dan melemahkan kekuasaan mereka. Pandanwangi menghadapi situasi ini dengan ketenangan. Ia mengadakan pertemuan musyawarah, menjelaskan niatnya bukan untuk mengganti adat, tetapi untuk memberikan panduan moral dan spiritual yang memperkaya kehidupan masyarakat. Sebuah contoh konflik terjadi di desa di lereng Gunung Slamet, di mana sekelompok warga menolak anak-anaknya belajar agama baru. Pandanwangi mengajak kepala desa dan tokoh adat berdialog. Ia menceritakan kisah-kisah yang relevan, menunjukkan bahwa kesabaran, kebaikan, dan kerjasama membawa keharmonisan. Perlahan, kepala desa dan tokoh adat mulai menerima keberadaannya, bahkan memberi izin untuk mendirikan sekolah kecil yang mengajarkan ilmu agama, sastra, dan seni lokal. Dalam perjalanan ini, Pandanwangi juga menemukan tantangan fisik. Hujan deras, longsor, dan sungai yang meluap menguji ketahanan rombongan. Namun, setiap rintangan menjadi pelajaran tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan kepemimpinan. Pandanwangi mengajarkan murid-muridnya bahwa menghadapi kesulitan dengan hati yang tenang adalah bagian dari spiritualitas. Selain itu, ia membentuk kelompok-kelompok kecil murid yang akan menjadi penyebar ajaran di desa-desa terpencil. Murid-murid ini dilatih untuk mengajarkan dengan bahasa sederhana, mengaitkan ajaran moral dengan kehidupan sehari-hari, dan selalu menghormati adat setempat. Strategi ini terbukti efektif. Dalam beberapa bulan, desa-desa yang awalnya skeptis mulai menunjukkan perubahan. Perselisihan kecil terselesaikan dengan musyawarah, anak-anak lebih rajin belajar, dan hubungan antar warga menjadi lebih harmonis. Pertemuan dengan pedagang lokal, pemimpin desa, dan ulama setempat juga membuka jaringan baru. Pandanwangi menyadari bahwa keberhasilan penyebaran ajaran tidak hanya bergantung pada harisma atau ilmu, tetapi juga pada kemampuan membangun hubungan sosial dan menghargai budaya lokal. Ia menuliskan strategi-strategi ini dalam catatannya, yang kelak menjadi panduan bagi murid-muridnya di seluruh Pulau Jawa. Narasi ini menutup babak kelima, di mana Sunan Pandanwangi semakin matang dalam menghadapi tantangan budaya dan sosial. Ia tidak hanya menjadi figur spiritual, tetapi juga mediator, pendidik, dan pemimpin yang bijaksana. Perjalanan berikutnya akan membawa konflik lebih besar, ancaman politik, pengaruh kolonial, dan ujian spiritual yang menguji kesetiaan murid-murid dan keteguhan hatinya. Setelah sukses menyebarkan ajaran di desa-desa terpencil, Sunan Pandanwangi menyadari bahwa tantangan berikutnya bukan lagi soal pendidikan atau budaya, tetapi kekuasaan politik yang mengancam keharmonisan masyarakat. Kota-kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih dikuasai oleh penguasa lokal yang sering berselisih, dan pengaruh para bangsawan bisa memicu konflik sosial jika tidak ditangani dengan bijak. Pandanwangi memulai pendekatan dengan mendatangi penguasa lokal satu persatu, membawa pesan perdamaian dan keadilan. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang adil dan bermanfaat bagi rakyat akan membawa kemakmuran, sedangkan pertikaian akan merugikan semua pihak. Beberapa penguasa menanggapinya dengan skeptis, merasa khawatir bahwa ajaran baru akan mengurangi otoritas mereka. Namun, Pandanwangi tidak tergesa-gesa. Ia menggunakan pendekatan musyawarah, menunjukkan keteladanan melalui tindakan nyata, seperti membantu warga yang terkena bencana, menengahi perselisihan, dan membangun sarana pendidikan. Di kota Solo, Pandanwangi menghadapi ujian berat. Seorang penguasa lokal, yang dikenal keras dan ambisius, menentang kehadirannya karena takut pengaruhnya melemah. Penduduk kota sendiri terpecah antara yang mendukung Sunan dan yang loyal kepada penguasa. Pandanwangi tetap tenang. Dengan Raden Wicaksana sebagai mediator, ia mengadakan pertemuan terbuka, mengajak semua pihak duduk bersama, mendengarkan keluhan masing-masing, dan memberikan solusi yang adil. Pendekatan ini berhasil, meskipun penuh ketegangan, dan penguasa akhirnya memberi izin untuk mendirikan pesantren dan balai pengajaran di kota. Di sisi lain, Pandanwangi mulai menyatukan murid-muridnya yang tersebar di berbagai desa dan kota.
Ia membentuk struktur jaringan spiritual yang terorganisir, di mana setiap murid bertanggung jawab atas wilayah tertentu, mengajarkan ajaran dengan cara yang sesuai budaya lokal, dan melaporkan perkembangan kepada Sunan. Sistem ini memungkinkan ajaran Islam menyebar lebih luas dan terkoordinasi, serta menjaga persatuan murid-murid dalam menghadapi tantangan eksternal. Perjalanan ke desa-desa terpencil di Jawa Tengah membawa mereka bertemu dengan konflik budaya baru. Beberapa tokoh adat merasa ajaran Islam mengganggu tradisi leluhur, sementara penduduk desa terbagi antara yang menerima dan menolak. Pandanwangi menghadapi situasi ini dengan sabar, menjelaskan bahwa Islam menghormati nilai-nilai luhur dan dapat menjadi pelengkap kehidupan mereka. Ia menggunakan cerita rakyat yang dikaitkan dengan ajaran moral, sehingga masyarakat mulai memahami makna kebaikan, kejujuran, dan ketulusan hati. Selama masa ini, Pandanwangi juga mengamati pengaruh para pedagang dan bangsawan yang datang dari luar pulau. Mereka membawa ide dan kebiasaan baru, terkadang bertentangan dengan norma setempat. Sunan menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan pentingnya toleransi, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan masyarakat. Murid-muridnya belajar bahwa dakwah bukan hanya tentang menyebarkan ilmu, tetapi juga tentang membimbing hati manusia agar tetap teguh pada nilai kebaikan. Tantangan fisik juga tidak kalah berat. Sungai yang meluap, hujan deras, dan jalur pegunungan yang terjal menguji ketahanan rombongan. Namun, setiap rintangan menjadi pelajaran spiritual. Pandanwangi menekankan pada murid-muridnya bahwa ujian lahiriah adalah cerminan ujian batin, kesabaran, ketekunan, dan keteguhan hati adalah kunci untuk menjadi pemimpin sejati. Peristiwa paling menonjol dalam babak ini terjadi ketika mereka menengahi konflik antar kota di wilayah Jawa Tengah, di mana dua penguasa lokal bertikai memperebutkan wilayah dan pajak perdagangan. Pandanwangi berhasil memediasi perundingan, menyatukan para penguasa dengan kesepakatan damai yang menguntungkan rakyat. Keberhasilan ini semakin menguatkan reputasi Sunan Pandanwangi sebagai figur yang bijaksana, mampu menjembatani kepentingan politik, sosial, dan spiritual. Narasi ini menutup babak ke-6, di mana Sunan Pandanwangi tidak hanya menjadi figur spiritual dan pendidik, tetapi juga diplomat yang bijaksana. Ia berhasil membangun jaringan murid yang kuat, menyatukan penguasa lokal melalui musyawarah, dan menunjukkan bahwa kekuasaan dapat dijalankan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang. Tantangan selanjutnya akan lebih besar. Konflik lintas wilayah, ancaman kekuatan kolonial, dan ujian spiritual yang menuntut pengorbanan pribadi demi kebaikan umat. Setelah membangun jaringan yang kuat di Jawa Timur dan Tengah, Sunan Pandanwangi menyadari bahwa ajaran yang ia bawa harus menjangkau wilayah barat Pulau Jawa. Perjalanan ini tidak hanya menempuh jarak yang jauh, tetapi juga menembus budaya yang berbeda. Masyarakat Sunda memiliki adat dan bahasa yang khas, serta sistem sosial yang berbeda dari Jawa Tengah dan Timur. Perjalanan dimulai dari jalur pegunungan yang terjal, di mana hutan lebat dan sungai deras menjadi penghalang. Pandanwangi bersama murid-murid inti, termasuk Raden Wicaksana dan Ki Winarno, memimpin rombongan kecil untuk memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan. Dalam setiap langkahnya, Pandanwangi mengajarkan murid-muridnya arti kesabaran, kerjasama, dan pengendalian diri. Setiap rintangan adalah cermin hati kita, katanya. Sesampainya di desa pertama di Jawa Barat, rombongan disambut dengan pandangan curiga. Penduduk desa sangat memegang adat Sunda dan kepercayaan leluhur. Sunan Pandanwangi memulai dengan pendekatan yang sama seperti di desa-desa Jawa Tengah, menghormati tradisi, memahami simbol-simbol lokal, dan mengaitkan ajaran moral Islam dengan kehidupan sehari-hari. Ia menggunakan cerita rakyat Sunda, dikaitkan dengan kisah Nabi, untuk menunjukkan nilai kejujuran, kerjasama, dan kesabaran. Raden Wicaksana membantu membangun balai belajar sederhana, sementara Ki Winarno memimpin pengajaran dasar ilmu agama dan doa. Murid-murid inti Pandanwangi menyebar ke desa-desa sekitar, menjadi penghubung antara Sunan dan masyarakat lokal. Strategi ini memungkinkan penyebaran ajaran menjadi lebih sistematis, meskipun penuh tantangan. Konflik muncul ketika tokoh adat yang kuat menolak keberadaan ajaran baru. Mereka khawatir pengaruh Islam akan menggantikan nilai-nilai tradisional dan merusak struktur sosial desa. Pandanwangi menghadapi situasi ini dengan bijaksana. Ia tidak memaksa,
melainkan mengadakan dialog terbuka, mendengarkan keluhan, dan mencari titik temu. Ia menunjukkan bahwa Islam dapat melengkapi adat dan tradisi, bukan menggantikannya. Salah satu peristiwa penting terjadi di lereng Gunung Ciremai. Sekelompok warga desa menolak anak-anak mereka belajar, dan terjadi ketegangan antara penduduk desa dengan murid-murid Pandanwangi. Sunan mengambil langkah strategis. Ia mengundang tokoh adat, kepala desa, dan beberapa orang tua untuk hadir di balai belajar. Dengan sabar, ia menjelaskan bahwa tujuan ajaran adalah membimbing anak-anak menjadi pribadi baik, bertanggung jawab, dan berguna bagi masyarakat. Ia mengaitkan nilai moral dengan cerita lokal yang akrab bagi mereka. Pendekatan ini berhasil, dan murid-murid akhirnya diterima mengajar dengan restu tokoh adat. Di kota kecil pesisir barat, Pandanwangi menghadapi tantangan baru, persaingan antara pedagang lokal dan pedagang dari luar. Konflik ini sering menimbulkan ketegangan sosial. Pandanwangi menggunakan kebijaksanaannya untuk menengahi perselisihan, menekankan prinsip kejujuran, kerjasama, dan saling menghormati. Murid-muridnya belajar bagaimana dakwah tidak hanya melalui pengajaran agama, tetapi juga melalui teladan dalam menyelesaikan masalah sosial. Perjalanan ini memperkuat struktur jaringan murid-murid Pandanwangi. Murid inti yang setia menjadi ujung tombak dakwah, menyebarkan ajaran di desa-desa terpencil, membimbing penduduk kota, dan menengahi konflik antar kelompok. Pandanwangi menyadari bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada harisma, tetapi juga pada sistem yang terorganisir, teladan, dan kemampuan memahami manusia dari berbagai latar budaya. Babak ini menutup fase ekspansi ke wilayah barat Pulau Jawa, di mana Sunan Pandanwangi menghadapi konflik budaya, membentuk murid inti yang setia, dan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam secara adaptif. Tantangan berikutnya adalah menghadapi tekanan dari kekuatan eksternal yang mulai masuk ke Pulau Jawa, baik pedagang asing maupun ancaman politik yang dapat menguji kesatuan murid-murid dan integritas ajaran yang telah disebarkan. Setelah menyebarkan ajaran ke berbagai wilayah, Sunan Pandanwangi menyadari bahwa tantangan terbesar belum datang. Di beberapa pelabuhan dan kota besar di Jawa, pedagang asing mulai berdatangan, membawa budaya, sistem perdagangan, dan pengaruh politik baru. Beberapa penguasa lokal melihat peluang untuk memperluas kekuasaan mereka dengan bantuan pedagang asing, sementara yang lain khawatir pengaruh Sunan Pandanwangi dan murid-muridnya akan mengubah keseimbangan sosial. Pandanwangi memulai langkahnya dengan mengumpulkan murid-murid inti dari seluruh Jawa. Mereka berkumpul di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, tempat yang aman dan strategis. Di sini, Sunan memberikan pengarahan tentang strategi menyebarkan ajaran secara aman, menjaga persatuan murid-murid, dan menghadapi ancaman politik dan ekonomi yang semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya kesabaran, keteguhan hati, dan diplomasi. Kekuatan kita bukanlah senjata atau kekayaan, tetapi iman, pengetahuan, dan kebijaksanaan, ujarnya. Di kota Surabaya, konflik muncul ketika pedagang asing mencoba menguasai jalur perdagangan dan mengintervensi pemerintah kota. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial, perselisihan antar pedagang lokal, dan ketidakadilan bagi warga kecil. Pandanwangi turun tangan, menggunakan murid-muridnya untuk memfasilitasi dialog antar kelompok, menekankan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menghormati. Dengan keteguhan dan hikmah, perselisihan perlahan mereda, dan masyarakat kembali hidup dalam harmoni. Di pedesaan Jawa Barat, ancaman lain muncul. Beberapa kepala desa yang semula menerima ajaran Islam mulai terseret pengaruh pedagang asing yang ingin mengubah struktur sosial dan ekonomi desa. Pandanwangi mengirim murid inti untuk membimbing penduduk, menjelaskan pentingnya menjaga nilai moral dan tradisi yang selaras dengan ajaran Islam. Ia juga mengadakan pertemuan besar dengan tokoh adat, kepala desa, dan pedagang lokal untuk membahas strategi menghadapi pengaruh luar tanpa menimbulkan konflik. Selain menghadapi tekanan politik dan ekonomi, Pandanwangi juga menghadapi ujian spiritual pribadi. Beberapa murid yang berada jauh mulai meragukan arah dakwah dan kepemimpinannya. Ada yang tergoda dengan kekayaan kota besar, ada yang merasa lelah menghadapi penolakan masyarakat. Sunan Pandanwangi menenangkan mereka dengan mengingatkan kembali tujuan utama, membawa cahaya ilmu dan kebaikan ke seluruh Pulau Jawa.
Ia mengajarkan murid-muridnya bahwa pengorbanan pribadi dan kesetiaan adalah bagian dari jalan spiritual seorang sunan. Di pesisir utara, seorang penguasa kota besar mencoba menyingkirkan pengaruh Pandanwangi karena khawatir kehilangan kontrol terhadap rakyat dan pedagang. Pandanwangi menggunakan diplomasi, strategi musyawarah, dan bukti nyata dari keberhasilan murid-muridnya dalam membantu masyarakat untuk meyakinkan penguasa. Ketekunan dan kebijaksanaannya membuat penguasa akhirnya menerima, bahkan mendukung penyebaran ajaran Sunan dengan persyaratan tetap menghormati tradisi lokal. Selama fase ini, Pandanwangi membentuk jaringan komunikasi rahasia antar murid, agar informasi tentang ancaman, konflik, dan peluang tersebar cepat. Murid inti menjadi penghubung antara desa, kota, dan pelabuhan, memastikan dakwah berjalan efektif dan aman. Strategi ini memungkinkan ajaran Islam tetap tersebar luas, meski ancaman politik dan ekonomi semakin meningkat. Narasi ini menutup babak ke-8, di mana Sunan Pandanwangi menghadapi ujian terbesar, tekanan dari kekuatan luar, ancaman politik, dan ujian kesetiaan murid-muridnya. Namun, melalui kebijaksanaan, kesabaran, dan jaringan murid yang solid, ia berhasil menjaga ajaran tetap tersebar di seluruh Pulau Jawa. Babak terakhir akan menunjukkan puncak pengaruh Sunan Pandanwangi, pembentukan murid inti yang setia, dan bagaimana warisan spiritualnya akan bertahan hingga generasi berikutnya. Setelah puluhan tahun menyebarkan ajaran di desa, kota, pesisir, dan lereng gunung, Sunan Pandanwangi mencapai fase puncak pengaruhnya. Pulau Jawa, yang dahulu terfragmentasi oleh adat, budaya, dan kepentingan politik lokal, kini mulai menunjukkan kesatuan spiritual yang didorong oleh dakwahnya. Namun, kesatuan ini bukan hasil dari paksaan, melainkan dari keteladanan, kesabaran, dan kebijaksanaan yang ia tunjukkan sepanjang perjalanan hidupnya. Di kota-kota besar, pesantren dan balai belajar yang didirikan oleh murid-muridnya berkembang menjadi pusat ilmu agama, sastra, dan seni. Anak-anak belajar membaca kitab suci, memahami nilai moral, dan mempraktikkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Di desa-desa terpencil, ajaran Sunan Pandanwangi yang dikaitkan dengan budaya lokal membuat masyarakat hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan tetap menjaga tradisi leluhur. Murid-murid inti yang tersebar di seluruh Jawa memastikan bahwa setiap desa memiliki pengajar yang mampu menyesuaikan ajaran dengan konteks lokal, sehingga dakwah berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik. Sunan Pandanwangi, meski kini menjadi figur terkenal, tetap hidup sederhana. Ia sering merenung di tepi sungai, di lereng gunung, atau di halaman pesantren, mengamati kehidupan masyarakat. Ia menulis catatan tentang pengalaman perjalanan, strategi dakwah, dan pengamatan sosial yang kelak menjadi pedoman spiritual bagi generasi penerus. Ia selalu mengingatkan murid-muridnya, kekuatan seorang sunan bukan terletak pada jumlah pengikut atau harta benda, tetapi pada kemampuan membimbing hati manusia menuju kebaikan. Konflik politik dan pengaruh kekuatan luar yang pernah menjadi ujian berat kini mulai mereda. Para penguasa lokal, yang dahulu curiga, kini bekerja sama dalam menjaga kedamaian dan stabilitas wilayah. Pedagang lokal dan asing belajar hidup berdampingan dengan prinsip keadilan dan saling menghormati. Sunan Pandanwangi berhasil menunjukkan bahwa dakwah yang tulus, dikombinasikan dengan kebijaksanaan sosial, mampu menyatukan masyarakat yang berbeda latar belakang. Murid-murid inti yang telah setia selama bertahun-tahun menjadi penerus ajaran Sunan. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga melanjutkan metode pengajaran adaptif yang menggabungkan budaya lokal, seni, dan nilai moral. Setiap murid memahami bahwa ajaran Islam yang dibawa Pandanwangi adalah jalan hidup yang menekankan ketulusan, kesabaran, dan pengabdian tanpa pamrih. Di desa terakhir yang ia kunjungi, Pandanwangi menghadapi momen refleksi. Anak-anak yang dulu belajar dari dirinya kini menjadi guru bagi generasi berikutnya. Kepala desa dan tokoh adat yang dahulu skeptis kini menjadi sekutu. Sungai, sawah, hutan, dan gunung yang pernah menjadi saksi perjalanan spiritualnya kini menjadi simbol kedamaian dan harmoni. Pandanwangi merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ajaran yang ia bawa telah menembus batas sosial, politik, dan budaya, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Sebelum mengakhiri perjalanan hidupnya, Pandanwangi memanggil murid-murid inti,
termasuk Raden Wicaksana dan Ki Winarno. Ia menyerahkan catatan-catatan berharga, pedoman pengajaran, dan strategi dakwah yang telah teruji selama puluhan tahun. Jagalah ajaran ini dengan hati tulus. Jangan biarkan kekuasaan atau ambisi mematahkan semangat kalian. Ingat, tugas kita adalah membawa cahaya, bukan kekuasaan. Murid-murid menerima amanah itu dengan penuh hormat, siap melanjutkan perjuangan Sunan di seluruh Pulau Jawa. Kisah Sunan Pandanwangi menutup babak terakhir dengan damai. Pulau Jawa kini memiliki jaringan spiritual yang luas, masyarakat yang harmonis, dan murid-murid yang setia menyebarkan ajaran moral dan agama. Nama Pandanwangi dikenang sebagai sosok bijaksana, penyabar, dan penuh kasih sayang, Sunan yang mampu menyatukan manusia dengan Tuhan dan sesamanya, serta membangun fondasi spiritual yang akan bertahan selama berabad-abad. Narasi ini menegaskan bahwa perjalanan spiritual bukan hanya tentang ajaran agama, tetapi juga tentang pengabdian, kepedulian, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya. Warisan Sunan Pandanwangi adalah bukti bahwa iman, ilmu, dan keteladanan mampu menciptakan perubahan abadi bagi masyarakat, dan kedamaian yang ia bina menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya di Pulau Jawa.